I am so obsessed. I want to chop your body. I want it to come she. Open up, make I see you. You're my love, man, sissy. Let's make it back. Cakepnya, boleh ya? Boleh, oke. Siang hari minum es sirup. Makannya roti dengan selai. Karena yang hadir sudah cukup, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa senantiasa terlimpah untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Mas Yudi SPD GR. Yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dwi Usriya Kartini SSI. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Situbondo yang tentunya berbahagia pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara inti desiminasi budaya positif melalui keyakinan kelas di SMA Negeri 2 Situbondo, dan yang terakhir penutup. Doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Nur Budi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dengan niat kemanfaatan dan keberkahan desiminasi penerapan budaya positif melalui kegiatan keyakinan kelas di SMA N2 Situbondo. Ila hadratin Nabiyil Mustafa war Rasulil Mujtaba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, agenda selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Mas Yudi SPD GR, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Situbondo, Bapak Dr. Andes Wiranto MPD. Yang saya hormati Ibu Dwi Usriya Kartini selaku narasumber dalam desiminasi pagi hari ini. Ibu Dwi yang akan menyampaikan desiminasi terkait dengan budaya positif, penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMA Negeri 2 Situbondo. Hal ini sangat penting bagi sekolah kita karena budaya positif adalah awal dari pembentukan karakter siswa, di mana siswa saat ini adalah memiliki sisi-sisi yang masih rentan terkait dengan karakter, pembentukan karakter dirinya. Kita dengarkan acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Usriya Kartini SSI. Kepada beliau kami sampaikan untuk mendesiminasikan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMA Negeri 2 Situbondo. Sebelumnya boleh beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Ibu Dwi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
Puji syukur kehadirat Allah, karena dengan rahmat-Nya hari ini kita semua di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak luput kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Masyudi SPD GR, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Situbondo. Saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu bisa hadir memenuhi undangan saya pada hari ini. Pada hari ini, izinkan saya mau memaparkan tentang penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMA 2 Situbondo. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita menyepakati bersama tentang keyakinan dalam forum diskusi. Yang pertama, keyakinan kita, kami akan saling menghormati sesama peserta di dalam forum. Keyakinan yang kedua, kami akan saling menghargai pendapat dan perasaan dalam berinteraksi dan menyampaikan pendapat antar peserta diskusi. Keyakinan yang ketiga, kami akan saling peduli terhadap sesama dalam berinteraksi. Dan keyakinan yang keempat, kami akan menjaga ketenangan selama diskusi di dalam forum. Bapak Ibu, dengan 4 keyakinan yang saya buatkan, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Adakah dari 4 keyakinan tersebut yang harus kita tambah atau kita kurangi? Cukup ya? Sepakat semuanya ya Bapak Ibu? Nah, keyakinan forum ini akan kita sama-sama laksanakan selama berdiskusi ke depan. Tujuan diseminasi hari ini yang pertama, membangun sepemahaman tentang budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, membangun sepemahaman peran sebagai guru untuk menumbuhkan budaya positif. Dan tujuan yang ketiga, menumbuhkan budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas dan di sekolah. Kenapa sih kita kok harus membangun budaya positif? Tujuannya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakasek, yaitu untuk menumbuhkan karakter anak. Dan kenapa dengan budaya positif? Karena tujuan akhirnya supaya muncul disiplin, ya, supaya muncul disiplin agar anak memahami perilakunya sendiri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, dan menghargai dirinya sendiri serta menghargai orang lain. Jadi tujuan dari diseminasi
ini sebenarnya untuk menumbuhkan karakter kita sendiri ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu bisa diibaratkan seperti petani, sedangkan sekolah kita itu seperti ladang, dan murid itu seperti bibit. Tugas seorang petani itu hanyalah menjaga tanahnya dengan cara memupuk, memberi air agar kesuburannya tetap terjaga, menjaga dari hama. Nah, itu tugasnya pendidik. Sedangkan murid, yaitu bibit, sebenarnya bibit itu dia sudah punya punya kualitas sendiri. Jadi tugasnya kita sebagai guru hanya sebagai penuntun ya, untuk memelihara tanaman padi terbebas dari hama, kemudian terbebas dari rumput-rumput liar. Jadi tugasnya kita sebagai pendidik hanya menjaga saja, mengarahkan supaya hasil bibitnya nanti bagus. Jadi artinya guru sebagai pemimpin pembelajaran yang punya peranan di kelas, di mana dengan memberikan bimbingan dapat menentukan arah perkembangan anak, sehingga anak akan berjalan di jalan yang benar, tidak tersesat, bahkan tidak membahayakan diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Kita awali dari skala kecil, kita sebagai guru di kelas, menjaga suasana kelas. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru agar murid-murid punya lingkungan pembelajaran yang baik? Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin Bu Bina? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya untuk memberikan suasana belajar yang menyenangkan, mungkin pada awal pembelajaran bisa diawali dengan ice breaking terlebih dahulu sebelum ke pembelajaran, kemudian dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak monoton, ceramah saja, game saja, atau PPT saja, seperti itu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Iya benar, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seorang guru harus punya banyak cara ya, supaya selalu dirindukan sama muridnya. Apalagi seperti saya dengan Bu Vina, guru kimia. Kimia, dengar namanya saja orang sudah bilang, wah kimia sulit. Nah kalau sudah mata pelajarannya sulit, kemudian gurunya mok-maromok, bagaimana kira-kira muridnya, kan seperti itu ya. Nah untuk menyenangkan, maka proses menuntun itu berpedoman kepada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo. Jadi guru memberikan teladan. Kalau kemarin saya menyampaikan prakarsa perubahan yang saya sebut sentuh ya. Sentuh, apa sentuh? Sentuh sapa, E-nya itu ekspresikan senyum, kemudian N-nya itu nyatakan salam, jadi sapa, senyum, salam. T-nya itu terapkan sopan, kemudian U-nya itu ungkapkan dengan santun. Kalau 4
5 itu kita lakukan, maka hanya akan terbentuk harmonis. Maka saya menyebutnya dengan sentuh. Mungkin kalau Bapak Ibu biasa mendengarnya itu 5S, tapi saya tidak mau biasa, saya pengennya yang luar biasa. Jadi saya menyebutnya 5S dengan kata sentuh. Sentuhlah dia tepat di hatinya, gitu kan ya. Biar saya juga dirindukan sama murid-murid saya. Kemudian yang kedua, Imadio Mangkarso, di tengah membangun semangat dan asa murid. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, guru sebagai pendorong dari proses pendidikan. Jadi setelah memberikan contoh, memberikan motivasi kepada muridnya untuk selalu bisa mengembangkan idenya, dan juga terus mendorong agar anak-anak didik kita terus berkreasi. Ini selaras dengan visi Semada ya, Semada Prima. P-nya apa? Prestasi unggul. Nah, ini termasuk tugas kita sebagai guru, bagaimana kita mendorong anak didik kita supaya berprestasi unggul. Yang pertama yang harus kita lakukan, menumbuhkan disiplin positif. Dengan disiplin positif, maka lingkungan yang tercipta akan positif, sehingga budaya positif akan berakar, akan tumbuh dan berakar di lingkungan Semada. Jadi menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya untuk bersikap disiplin. Artinya apa? Disiplin kalau hanya berupa peraturan, sedangkan dari diri kita sendiri tidak menyadari itu, ya percuma. Hanya sebatas hitam di atas putih, hanya sebatas pajangan. Tapi kalau disiplin yang muncul dari diri kita sendiri, justru itu yang menurut KHD menunjukkan bahwa kita sudah menjadi manusia yang merdeka. Artinya kita tidak terbelenggu, oh saya tidak mau telat, kenapa? Nanti saya kalau telat dihukum. Nah, itu namanya kita tidak merdeka. Tapi kalau kita datang tepat waktu karena kita keinginan, karena kita sadar tanggung jawab, nah ini namanya kita sudah merdeka. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya ibaratkan menggenggam tangan. Jadi di dalam tangan, jika saya menuliskan sesuatu yang sangat berharga, kemudian saya letakkan di tangan saya, kemudian saya menggenggamnya seperti ini, menggenggam dengan erat. Apa yang ada di dalam tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk hidup saya. Ya. Sekarang saya tanyakan, jika saya mengepal, Bapak Ibu mengepal, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, kemudian apakah Bapak Ibu itu akan membuka kepalan tangannya jika ada orang lain yang memaksa membuka tangan? Dua, Bapak Ibu akan tetap mengepalkan tangan walaupun diiming-iming. Misalkan nih, buka tangannya ya, buka, saya kasih dah uang 10 juta. Kira-kira Bapak Ibu akan tetap mengepal ataukah Bapak Ibu memikirkan, lumayan lah 10 juta, oke saya buka, misalkan seperti itu. Oke, kita tanyakan sama Pak Fajri ya. Oke. Bu Dwi ya. Kira-kira menurut Pak Fajri, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, apa jawaban Bapak? Manakala sesuatu yang sangat berharga itu diibaratkan Bapak mengepal tangan Bapak
Bapak sendiri. Monggo silahkan. Kenapa memilih itu? Alasannya juga disampaikan. Iya, terima kasih. Seperti yang didapat dari yang kemarin, workshop yang kemarin ya, bahwa sejalan ya Pak ya, bahwa kita sebenarnya yang mengatur diri kita sendiri ya memang kita sendiri. Jadi yang akan memberikan dibuka atau tidaknya tangan kita ya adalah diri kita sendiri. Kemudian yang akan membuat kita jatuh atau berkembang ya adalah diri kita sendiri yang mengizinkan itu. Tergantung sebenarnya. Itu kan sesuatu hal yang berharga. Biasanya saya mikir-mikir dulu tuh, dan kemudian jika memang tulisan itu sangat penting bagi saya akan menggenggam berat dengan sangat erat sekali gitu. Kecuali untuk yang saya sayangi, mungkin saya buka itu. Jadi begitu, termasuk tadi yang sudah diucapkan gitu di depan, itu kan tergantung sama kemasan, termasuk tadi kimia, kenapa harus menjadi berat. Sebenarnya tergantung dari, makanya untuk yang disayang, makanya sepakat sekali dengan yang tadi disentuh gitu, karena penting sekali. Kimia itu kan bisa kemasannya kok ingin miliki dia, jadi seperti itu. Fisika. Wow, luar biasa. Tepuk tangannya dong Pak Fajri. Dari jawabannya Pak Fajri berarti diri kita sendiri yang punya kontrol ya. Mau dibuka karena iming-iming uang 10 juta, ataukah tetap ditutup karena dianggap lebih berharga yang di dalam tangan, atau kita buka kepalan tangan kita karena kita diancam mau dibunuh misalnya, buka tangannya kalau enggak kamu dibunuh. Misalkan seperti ini. Jadi yang punya kontrol mau dibuka atau tetap menutup adalah diri kita sendiri. Ya. Disiplin erat kaitannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu namanya disiplin. Tetapi disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Fajri. Jadi kontrol diri itu berkaitan dengan disiplin. 3 faktor ya yang mempengaruhi atau 3 motivasi seseorang akan melakukan disiplin. Yang pertama alasannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya katakan, kalau terlambat disuruh berdiri di tengah lapangan misalkan ya, karena ada hukuman kita takut, karena hukuman kita merasa tidak nyaman, maka kita akan berusaha untuk disiplin. Berarti untuk yang pertama, ini kira-kira motivasinya dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Ya, berarti faktornya eksternal. Ya, bukan dari dalam diri. Karena takut dihukum, maka kita berusaha untuk disiplin. Motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kalau misalkan tadi datang tepat waktu, sekolah kemudian atau wali kelas memberikan bulan ini kita akan memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah datangnya selalu tepat waktu, misalkan dikasih hadiah walaupun beng-beng. Juga kira-kira yang kedua ini faktor yang memotivasi dari mana ini? Eksternal, karena iming-iming ya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru dapat penghargaan dari kepala sekolah yang datangnya tepat waktu dijadikan wakil kepala sekolah, itu ya Pak. Kemudian motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga motivasinya, saya disiplin ya karena saya ingin datang pagi, saya punya tanggung jawab. Artinya memang sadar
bahwa itu adalah tanggung jawab kita, bahwa kita mengakui nilai-nilai kebajikannya, bertanggung jawab, maka saya akan hadir tepat waktu. Nah, untuk yang ketiga, maka ini faktor motivasinya adalah dari intrinsik, jadi dari dalam diri. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa motivasi Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang guru? Mungkin Bu Fitri, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Motivasi saya untuk menjadi seorang guru karena pertama, mulai dari sekolah dasar, mulai dari TK, sekolah dasar, SMP, saya itu sangat menyukai yang namanya pelajaran seni budaya. Termasuk dari gurunya sendiri yang setiap masuk itu pasti bikin suasana kelas itu menyenangkan. Seperti saya. Nah, Tepuk tangan dong untuk Bu Fitri. Luar biasa Bu Fitri ya. Ini kau Jadi ini, Bu. motivasi dia, Ya, motivasi motivasi. sepertinya. Jadi dia mendambakan seorang gurunya Idola. karena nyaman belajarnya ya Bu. Sehingga Akhirnya muncul. iya, Muncul keinginan untuk menjadi guru. Bu Dari Bu Ari atau Bu Lambang? Oh, Belambang. Dari guru sejarah. Nah, Bagaimana tadi proses Anda aktif menjadi dari guru sejarah? Motivasi jadi guru sejarah awalnya itu bagaimana Ibu? Sama seperti Bu Fitri, saya termotivasi oleh guru saya waktu saya masih SMA. Terima kasih Bu Ya, Lambang. apa yang sudah disampaikan Bu Lambang dan juga Bu Fitri sama Iya. dengan Bu Linda juga. Kenapa Bu Linda memilih jurusan PPKN? Karena Bu Linda sangat termotivasi dan sangat bangga sekali dengan Pak Gufron almarhum. Karena tugas saya itu bukan hanya mengajar. Oh, ternyata anak-anak itu bukan kertas kosong, tapi mereka itu sudah punya guratan-guratan samar yang merupakan bawaan, bakat minatnya. Tugas saya hanya menebalkan guratan samar tadi, memunculkan perilaku positifnya, mengurangi perilaku negatifnya. Itu tugas kita Bapak Ibu, seperti petani ya. Nggak mungkin bibitnya padi kita paksa tumbuhnya menjadi jagung. Sekarang mari kita bicarakan tentang hukuman dan hadiah. Untuk membuat anak lebih semangat belajar, guru perlu menjanjikan hadiah. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin Bu Ari ini belum ada suaranya dari tadi. Ya, terima kasih. Jadi untuk membuat anak lebih semangat belajar itu memang perlu sekali-sekali guru menjanjikan hadiah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memotivasi mereka, menambah keinginan mereka untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Ari, tepuk tangannya buat Ibu Ari. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Pak Raul mungkin? Bu? Pak Oh, Raul? belum dapat kesempatan juga. Bagaimana menurut Oke, Pak Raul membuat Ya. anak lebih semangat belajar? Guru perlu menjanjikan hadiah. Gimana kalau menurut Pak Raul? Kalau menurut saya, kalau kita memotivasi anak dengan hadiah, jangan terlalu sering. Nanti dia timbul ini, kalau saya ini melakukannya tidak dengan ikhlas atau tidak dengan semangat diri sendiri, karena dia diiming, oh nanti dapat hadiah. Akhirnya timbullah anak-anak ketergantungan untuk itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak Rauf. Memberikan hukuman kepada anak dengan hal positif seperti membaca ayat kitab suci, membersihkan halaman, membaca buku. Apakah cara yang tepat untuk membuat supaya anak lebih disiplin? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Jadi disiplin gitu loh. Sepakat ya? Oke, Iya sepakat dulu ya? ya. Kita lihat deh Bapak Ibu. Apakah hukuman dan hadiah mencerminkan disiplin positif Bapak Ibu? Iya atau tidak? Iya, menjadi Iya. disiplin.
Ya. Oke, kebanyakan iya Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini dianggap identitas gagal. Sedangkan identitas sukses atau kita sebut disiplin itu kita menyebutnya konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu cirinya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Disuruh keliling lapangan, dijemur, disuruh membersihkan halaman. Ada hal yang menyakitkan terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Bapak Ibu bisa nanti muridnya dendam gara-gara dicubit terus. Ini gara-gara tidak mengerjakan tugas dicubit. Tapi Bapak Ibu Semada sudah tidak ada ya yang mencubit ya. Kan Bapak Ibu Semada sabar semua sekarang. Alhamdulillah. Iya. Kemudian korban mendapatkan keadilan karena pelakunya dapat hukuman. Kemudian murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu pasti terjadi dan harus terjadi. Tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan dan murid dibuat tidak nyaman. Jadi yang dimaksud konsekuensi, contohnya nih, misalkan ada di kelas kita waktu mengajar ada anak guyon, kemudian tidak sengaja menumpahkan minuman mengenai buku temannya, maka konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Tapi kalau hukuman, karena rame, kamu rame aja ya dari tadi di kelas, berdiri kamu ke depan, angkat satu kakinya, pegang kedua telinganya, itu hukuman Bapak Ibu. Ya, kalau jangka panjang, hukuman itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman untuk murid. Tetapi betul tadi katanya Pak Nur Budi, kalau sesekali sih nggak masalah ya. Kemudian kalau restitusi ini merupakan pilihan dan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau restitusi itu muncul dari dirinya. Kemarin kita kan sudah belajar, Bu Ali sudah simulasi. Jadi kalau konsekuensi itu semi ya, bisa dikatakan semi. Artinya kita sudah membuat, kalau kamu melanggar ini maka konsekuensinya ini. Kalau kamu melakukan hal negatif maka konsekuensinya positif. Jadi ada hubungan seperti itu ya. Kalau restitusi maka kita itu akan melakukan komunikasi dengan pelaku supaya dia menyadari kesalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, saya ini ada beberapa contoh. Saya ingin bertanya Bu Indah, Bu Indah. Jadi beberapa tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali. Hukuman. Iya. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan deh antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman tadi menimbulkan rasa tidak nyaman. Kalau hukuman tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi konsekuensi positif itu diperlukan supaya anak-anak kita bisa bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Dan restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tapi kalau restitusi itu kita lebih ke arah komunikasi supaya anak itu menyadari sendiri kesalahannya. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar lebih sabar, lebih lemah lembut. Ini sangat berbeda sekali Bapak Ibu dengan zaman kita dulu. Mungkin kalau saya awal-awal jadi guru dulu Bu Linda, saya juga seperti itu mungkin ya. Ngajar kimia, ini dari tadi ngomong tok, mau ngerjakan apa enggak? Kalau enggak, maju ke depan, angkat kakinya. Itu saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Tapi setelah saya mempelajari ini Bapak Ibu, ternyata saya menjadi lebih sabar, lebih disukai anak-anak ternyata. Kalau dulu tidak dianggap guru killer tidak, tapi mereka melihat saya menjadi takut. Sudah melihat mata pelajarannya yang menakutkan, gurunya takut menerima hukuman berdiri itu tadi. Jadi mereka menghindar akhirnya. Kalau sekarang tidak Bu Linda, saya sudah didambakan jadinya. Luar biasa. Dan saya rasa Bapak Ibu guru di Semada semuanya dirindukan sama anak-anak. Betul ya. Untuk restitusi tujuannya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pada sifat ya Bapak Ibu, pada perilaku. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kata-kata menuntun, melihat ke dalam diri. Jadi bukan kemudian anak melakukan salah langsung peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Tapi tidak, kita komunikasikan supaya anak itu menyadari kesalahannya apa, kemudian bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya sendiri, sehingga dia sadar sendiri, kemudian mencari solusinya sendiri untuk memperbaiki yang sudah mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Ini cirinya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi di awal saya kan sudah mencontohkan ya, keyakinan forum diskusi. Bahasanya kami saling peduli dan menghargai dalam berinteraksi sesama anggota forum. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat berkendaraan. Kenapa kira-kira? Binar, kenapa kok harus pakai helm? Karena kalau tidak memakai helm, kalau misalnya jatuh berarti nanti kan kepalanya kebentur. Jadi untuk mengamankan si pengendara. Iya, keren sekali. Jadi untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bisa, kalau tidak mengabaikan PB-nya nomor 1.
Kesabaran bisa Pak Fadli masuk. Dilarang merokok, kesehatan, kepedulian, kebersihan. Kepedulian itu maksudnya menghormati samping-sampingnya itu ya, yang tidak merokok. Gunakan masker. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Kesehatan. Ya, kesadaran sosial dan kesehatan. Perilaku yang guru lakukan di kelas itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, maka dengan keyakinan kelas yang di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama seperti tadi itu, maka akan tercipta budaya positif. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalau di pendidikan kita, pendidikan nasional kita, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini itu adalah profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri sebagai pendidik sebenarnya. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, tergerak dulu baru bergerak, baru menggerakkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas yang seperti tadi saya contohkan, kenapa tidak peraturan, kenapa kok harus keyakinan, seperti itu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau peraturan kita yang buat satu orang dan yang di bawah kita maka harus mematuhi, mengikuti. Tapi kalau keyakinan itu kita bercurah harapan. Di kelas kita ingin kelasnya kita seperti apa sih? Suasana pembelajarannya seperti apa pengennya? Nah ini bercurah harapan. Dengan bercurah harapan maka akan muncul diskusi. Setelah itu baru kita akan bersepakat bersama-sama. Ini saya contohkan. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Menyimak dan menanggapi ide dengan terbuka dan positif. Artinya apa sebenarnya yang saya inginkan? Jangan rame, jangan ngomong sendiri, jangan main game. Secara bobotnya kan sebenarnya saya mau bilang seperti itu. Tapi menghindari kata jangan, menghindari kata dilarang. Karena biasanya kodratnya anak-anak Bu Linda kalau bilang jangan lari malah berlari. Jangan diminum itu panas malah dipegang. Kenapa? Karena penasaran. Kenapa sih kok dilarang? Ini fitrahnya manusia, selalu ingin tahu. Makanya menghindari kata dilarang atau jangan. Menjaga kenyamanan di kelas dengan berbicara bergantian. Ini berarti jangan ramai kelasnya, jangan seperti pasar. Kalau kita dulu ya Bu Linda sebelum ikut CGP, kelas ramai kayak pasar aja. Gitu Bapak Ibu. Kalau sekarang kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita tinggal anak-anak, keyakinan kelas kita apa? Menjaga kenyamanan di kelas dengan berbicara bergantian. Jadi bahasanya lebih santun. Kemudian keyakinannya, contoh kalimat keyakinan lagi, aktif dalam diskusi dan mengobrol pada waktu yang tepat. Artinya kalau tidak penting jangan banyak ngomong. Kalau mau ngomong silakan aktif saat diskusi. Ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan di awal tahun pembelajaran. Kita harus membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, nanti dipraktekkan ya. Saling menghargai dan menyayangi. Nah ini artinya tidak ada yang lebih tua, lebih muda. Artinya kita harus sama-sama memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana membuat ini keyakinan kelasnya? Pada tahap bercurah harapan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di kelas pertama itu memunculkan peraturan dulu. Tanyakan ke anak-anak, ayo anak-anak kita buat peraturan kelas. Anak-anak masing-masing menyampaikan
Bu tidak boleh main HP, Bu dilarang main game, Bu dilarang makan di kelas. Kita tulis, kita tampung semuanya peraturan kelas itu yang mereka usulkan. Kemudian kita pilih mana yang paling prioritas. Kan tidak mungkin 36 anak, 36 aturan. Ya, bisa-bisa nanti isinya kelas itu full dengan tulisan keyakinan kelas. Kesepakatan ya. Iya, dari peraturan yang sudah dibuat maka kita akan rubah menjadi kalimat positif. Dari yang kata dilarang, dijangan, kita rubah positif. Misalkan dilarang main HP atau maka kalimat positifnya ini kan peraturan, dilarang main HP saat pelajaran. Ini kan peraturan. Maka kalimat positifnya kita ubah. Itu anak-anak, Bapak Ibu, kita bantu mereka merubahnya. Jadi kita menuntun mereka. Apa kalimat positifnya? Menggunakan HP dengan bijak. Itu kalimat positif. Setelah terbentuk kalimat positif, ini stepnya ya untuk menghasilkan keyakinan kelas. Baru kita menuju tahap ketiga, meyakini nilai-nilai kebajikannya apa. Tadi seperti menggunakan HP dengan bijak, maka nilai kebajikannya apa? Saling menghargai, menjaga kenyamanan tadi itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikannya muncul. Baru tahap keempat, kita dari nilai-nilai kebajikan itu akan merubahnya ke dalam bentuk kalimat keyakinan kelas. Baru disodorkan lagi. Kalau anak-anak sepakat, Bapak Ibu juga sepakat, maka keyakinan tersebut bisa kita di print atau dibuatkan di kertas besar gitu, ditempel di kelas untuk dijadikan pedoman disiplin diri kita ke depan selama 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Baik anak-anak, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih, kita sudah belajar dari peraturan kelas yang sifatnya hanya sepihak mengikat. Kita belajar mengubahnya menjadi kalimat positif. Kemudian kita melihat ada nilai kebajikan apa dari peraturan yang sudah kita buat tadi ya. Maka sekarang kita sudah mendapatkan 5 keyakinan. Yang pertama adalah kenyamanan kelas adalah tanggung jawab bersama. Setuju? Setuju. Kedua, berkata tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Oke? Oke. 3, menggunakan HP dengan bijak. Bagaimana? Setuju. 4, bertanggung jawab melaksanakan tiket kelas. Setuju? Dan yang terakhir adalah saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Dari 5 keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama, saya berharap ini akan menjadi disiplin diri untuk kita bersama, untuk kalian dan juga untuk ibu ya. Nanti keyakinan kelas ini saya akan print, nanti ditempel supaya menjadi dasar kita di kelas. Oke? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jangan pakai narkoba, berarti tidak boleh dikasihnya begitu. Iya, tidak boleh. Kita menghindari kata jangan dan dilarang. Kalau begini, narkoba bukan kekasih, jadi tidak perlu didekati. Boleh seperti itu, boleh. Mereka yang memunculkan bukan karena aturan, sehingga mereka melakukan itu karena kesadaran dirinya, bukan karena oh ya tidak boleh main HP karena takut dihukum tadi seperti itu. Jadi kita menghindari seperti itu, Bapak. Nah, Bapak Ibu, setiap anak yang berperilaku baik kita, saya sendiri Bapak Ibu, melakukan perilaku yang aneh, itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasarnya adalah pertama rasa kasih sayang dan rasa diterima
penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita melakukan suatu perilaku yang sedikit menyita perhatian, itu biasanya pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ini tujuannya dari restitusi tadi. Di restitusi tadi kan ada kata-kata bahwa restitusi adalah untuk menggali kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Itu tujuannya komunikasi Bapak Ibu. Artinya setiap anak melakukan perilaku itu pasti ada tujuan, gak mungkin rame tanpa tujuan. Contoh nih, gurunya menjelaskan anak-anak ada yang kotekan ya, apa namanya? Kotekan, membuat rame, mengganggu. Apa tujuannya? Bisa saja kebutuhan dasarnya karena kasih sayang, atau bisa kesenangan. Jadi anak itu kurang kasih sayang, bisa seperti itu Bapak Ibu. Untuk menggali kebutuhan dasar ini kita tidak bisa satu kali pandang ya Bu Linda, harus melihat versinya anak-anak seperti apa nanti ceritanya menggalinya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kenapa? Kebutuhan apa kira-kira yang muncul di sini? Kebebasan. Bisa kebebasan, bisa juga kesenangan, ya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kita menagih ke anak-anak. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Posisi sebagai pemantau. Peraturannya apa? Kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini pemantau Bapak Ibu. Jadi peraturannya sudah ada. Kalau anak-anak melanggar, kalimat kita sebagai pemantau seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini posisi kontrol yang kelima. Kita diharapkan mempunyai posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai manajer. Kalimatnya apa yang dicontohkan? Apa ini yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas yang awal. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dikembalikan ke siswa supaya siswa sadar, kemudian mencarikan solusi untuk siswa-siswanya yang cari solusi sendiri Bapak Ibu. Ini contohnya ya, motivasi. Kalau sebagai penghukum, guru menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang dikatakan kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Maka siswa akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak-anak itu kalau jangka waktu panjang Bapak Ibu akhirnya kebal, memberontak. Marah lagi, kayak gini marah lagi. Biarin aja, gak usah didengerin. Memang hobinya marah-marah. Nah seperti itu Bapak Ibu, akhirnya gak didengerin sama anak-anak. Nah kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya. Jadi anak-anak itu merasa iya saya salah, tertunduk, merasa down. Anak-anak itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Ini akhirnya anak-anak yang dikatakan anak-anak, maafkan saya Bu, dia merasa rendah diri akhirnya. Kemudian yang ketiga tadi sebagai teman. Ini teman itu kalau kita memposisikan sebagai teman, maka hasilnya kan ketergantungan. Justru anak-anak itu akhirnya bergantung pada kita. Artinya dia akan bersikap disiplin
kepada Bapak A, kepada Ibu B. Kalau bukan Bapak A dan Ibu B, nggak mau anak-anak. Nah, itu juga tidak baik Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau ini kan mengingatkan peraturan. Anak-anak itu biasanya poin ya, ini dengan keterkaitan dengan poin. Jadi bintang, kalau dia berhasil rewardnya dapat berapa bintangnya. Ini pemantau namanya Bapak Ibu. Dan yang kita harapkan untuk menghargai diri sendiri, kontrol dari dalam, seperti tadi kita yang mengepalkan tangan, motivasinya itu adalah sebagai manajer. Nah, di sini anak-anak akan belajar mengevaluasi dirinya sendiri, mencari bagaimana cara memperbaiki keadaan. Bapak Ibu, ini contoh video. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Ini sebagai Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Bu Linda Alasan jangan kamu dulu apa lagi? kayak gini nih. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi kalau sebagai penghukum tidak mau mendengarkan alasan ya Bapak Ibu, pokoknya peraturannya A ya harus seperti itu sudah saklek. Saya pernah loh Bu menghukum seperti itu sebelum ikut GP. Nah ini Nah. yang kedua, pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah ini posisi teman, sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ke saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bang Adri mungkin ya sebagai Bukan teman. yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi yang tepat sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang terakhir posisi manajer Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah demikian Bapak Ibu. Jadi dengan video tersebut saya berharap Bapak Ibu bisa lebih paham tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kemarin kita sudah sempat melakukan simulasi, ya, simulasi segitiga restitusi. Tahapannya segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ini validasi Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Tahap ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kalau kita di kelas misalkan ada anak-anak rame mengganggu pelajaran atau ada anak-anak ketawa gitu ya, ketawa, Bapak Ibu jangan baper. Jangan kemudian marah-marah, anaknya langsung disuruh berdiri di depan, pegang telinga, angkat satu kaki. Kita panggil saja Bapak Ibu, diajak ngomong, kita tanyakan. Suruh dia cerita, kenapa sih kok ketawa?
apa yang lucu, kita gali informasinya seperti itu. Kalau kita sudah menggali, maka kita kan akan melihat tadi kebutuhan dasarnya apa sih yang belum terpenuhi. Kesenangan misalkan, atau karena iya. Nah, maka di validasi tindakannya itu akan kita munculkan. Artinya kalau memang itu kesenangannya seperti itu, ada cara lain untuk mengekspresikannya, ada tempat dan waktu yang tepat lah untuk menunjukkan itu. Baru kemudian di tahap menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelasnya tadi apa? Menjaga kenyamanan dan ketenangan selama proses belajar. Nah, kalau dia rame berarti keyakinan apa tuh yang sudah dia langgar atau tidak sesuai. Nah, itu akhirnya anak akan menyadari sendiri kesalahannya apa. Kalau dia sudah sadar, maka tugas kita adalah menanyakan kira-kira bagaimana cara memperbaiki suasana yang tidak nyaman tadi. Solusinya apa? Tanyakan. Biarkan anak itu yang menyampaikan sendiri Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada contoh yang sudah saya lakukan. Ini kasusnya benar-benar terjadi Bapak Ibu. Kasus yang pertama, anak kelas 10 yang selalu menjadi pembulian temannya, dilucu-lucuin gitu ya, digoda-godain gitu. Menginginkan barang-barang milikmu. Hingga akhirnya Sakmi kehilangan hati dan Sakmi melaporkannya kepada guru tiket. Setelah melihat CCTV kelas, sebagai guru tiket, saya memanggil Taufik dan Kandung dan Fahmi. Saya melaksanakan taruh segitiga restitusi kepada keempat murid tersebut. Fahmi, Taufik, Kandung juga, kalian bukan saya panggil sendiri atau tidak, alasannya apa? Jadi di tahap menstabilkan identitas Bapak Ibu, saya menggali cerita versi mereka sendiri masing-masing. Sampai waktu itu agak heboh dan di CCTV. Maka dari CCTV terlihat bahwa kalian bertiga yang megang hatinya. Sekarang Ibu ingin tahu cerita dari sesinya itu dulu mereka bertiga itu setiap hari ketemu saya sampai di situ. Pulpen saya bawa 3, dia ambil semua. Terus beli kitab, terus nulisnya dia ambil. Setip juga dipotong-potong kecil-kecil kayak dimutilasi. Kemudian HP itu bunyi tidak teman itu HP di sampai lupa sampai malu sekali. Terus laporan ke ini real ya? Tidak sadar berarti waktu Pelakunya juga real, kasusnya real, pelakunya juga. Terus saya mau juga di institusi. Taufik tahu sama mereka bagaimana ceritanya sekalian. Cuma maunya chatnya kayak waktu dulu itu terus yang kemarin yang HP kita ini yang betul Pak Jil, dapat ilmu langsung diterapkan aja tapi lupa sampai pulang bu. Akhirnya kami pas lapor itu dia kami bilang saya itu soalnya ini. Jadi masing-masing saya tanyakan dulu kenapa kok melakukan itu, supaya saya tahu apa sih tujuan mereka gitu. Kalau saya lihat kalian bertiga itu bahagia banget ya melakukan ini ya. Iya. Seneng banget kayak musim sih Pak Hamid ya. Tapi dia bapak baru tidak asik. Sedangkan Fahmi, gondok banget ini saya lihat ini. Kopi Fahmi ada kopi. Yang sudah kalian lakukan ini termasuk pembulian. Jadi setelah menggali informasi, saya memberikan pemahaman bahwa sikap mereka itu termasuk pembulian Bapak Ibu. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kita semua Kalau kemarin pakai istighfar gitu ya
Februari? Saya juga pernah di posisi si Taufik, nangis sama dari merasa bahagia kalau musim itu ya. Bagaimana perasaan bahagia seandainya? Nah, ini sudah masuk ke validasi tindakan Bapak Ibu. Setiap hari itu yang kehilangan setiap hari bahagia hilang. Bagaimana perasaannya? Susah juga. Tapi saya tidak kemudian Pak sendiri, bagaimana perasaannya kemarin saat kehilangan pulpen, setiap hari sampai akhirnya HP-nya hilang. Apa yang kamu rasakan? ya kesel banget gitu. Terus kan itu diberikan orang tua. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan sama Fahmi? Saya mau maaf sama aku, terus tidak mau mengulangi lagi. Tapi saya mau Apa lagi selain minta maaf? berteriaknya Menurut Fahmi, kira-kira apa yang ini temennya bertiga yang bisa dilakukan supaya Fahmi mau memaafkan mereka lagi? Apa yang harus mereka lakukan untuk Fahmi? mungkin minta maaf secara baik-baik ke saya, terus tidak menggunakan bercanda yang berlebihan, Terus apa lagi? Fahmi mintanya apa lagi? terus berteman dari jangan sampai kelewatan. Ingat pemintanya Fahmi? Dan sekarang kita akan ingat ada nilai kebaikan yang sudah kita sepakati untuk menjadi keyakinan kita. Artinya sekolah kita di kelas kita itu adalah menjual kita itu juga termasuk seperti saudara apa nilai kebajikan yang kita yakini di kelas? Yang kalian lakukan kemarin apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Apakah sikap kalian sudah termasuk menghormati? Apakah yang kalian lakukan ke Fahmi itu menghargai Fahmi? Tapi kalian sudah sadar ya kesalahannya apa ya? Iya. Kalau kalian sudah yakin dengan nilai-nilai kebaikan yang kalian pahami, terus tadi kan solusinya apa tadi untuk memperbaiki hubungan sama Fahmi? Ya, sudah melakukan kesalahan yang telah dimaafkan itu ya. Jadi kalian kalau suka bercanda ya ada untuk bercanda yang lain. Seperti apa kira-kira bercandanya? Ya, kalau tahu yang Kalau kau yang apa lah ada yang memberikan. tapi kalau kamu kemarin seperti itu punya masalah cinta atau kalian kayaknya Janji ya setelah ini kelas kita harus damai, ya harus rukun ya. Gitu dong anak-anak. Yes. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu salah satu contoh praktik segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Dan ternyata setelah saya tanyakan kepada anak-anak, mereka merasa lega. Kenapa? Karena dengan proses restitusi yang saya terapkan, mereka merasa didengarkan.
ya, merasa dihargai, merasa difasilitasi, sehingga yang awalnya mantel menjadi kemudian rukun kembali. Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga sedikit paparan saya bisa kita sama-sama aplikasikan secara konsisten dan terus berkelanjutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, boleh beri tangan yang luar biasa pada Ibu pemateri kita pada siang hari ini. Bu Dwi sudah memaparkan sangat jelas sekali bagaimana budaya positif yang memang seharusnya bisa diimplementasikan dalam budaya sekolah.